Iya, pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik kejar piutang negara yang tak tertagih dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Isa Rahmatrawata yang merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Pak Isa, kita lanjutkan kembali Pak. Oke, silakan. Pak Isa, untuk kriteria Pak yang akan atau kriteria debitur yang mengajukan utang begitu, ada aturannya juga tidak Pak untuk menghindari gagal bayar dalam hal ini ataupun keterlambatan bayar Pak Isa? Ya, sekali lagi, piutang negara itu tercipta bisa jadi karena memang negara memberikan pinjaman kepada badan usaha atau kepada orang perseorangan yang tentunya dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus itu ada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan edukasi yang baik supaya yang bersangkutan memahami bahwa itu adalah pinjaman, bukan satu pemberian hibah atau pemberian bantuan sosial misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang sifatnya penyaluran ini tentu perlu ada komunikasi yang baik antara kementerian lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman tersebut agar memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada penerima bahwa itu adalah sekali lagi itu adalah pinjaman. Ya. Nah, kemudian ada juga tadi saya sampaikan bahwa piutang itu timbul karena seseorang Halo Pak Isa. Ya. Suara Bapak terputus-putus Pak, kami terima di studio. Pak Isa, bisa Oke, diulangi kembali? Ya, jadi sekali lagi piutang negara ada yang ditimbulkan karena negara memberikan pinjaman kepada seseorang atau kepada badan usaha. Nah, ini tadi saya katakan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyalurkan pinjaman itu dari awal harus melakukan atau memberikan penjelasan yang baik mengenai pinjaman, sifat dari pinjaman. Ya, jadi itu bukan hibah, bukan bansos dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga piutang itu timbul karena seseorang atau badan usaha yang seharusnya memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada negara tidak melakukannya. Nah, ini juga sama. Sebetulnya kementerian lembaga yang untuk mengurus kewajiban tersebut dari awal seharusnya juga memastikan bahwa yang bersangkutan memahami bahwa ada kewajiban membayar sejumlah uang untuk mendapatkan layanan atau perizinan tertentu. Ya. Nah, ini yang ingin sekali kami sampaikan kepada kementerian lembaga bahwa adalah kewajiban mereka untuk dari awal menyebutkan jenis dari misalnya pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima layanan dan sebagainya, berapa besarnya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak merasa semuanya adalah dilakukan secara cuma-cuma. Kira-kira gitu Mas David. Baik. Konsekuensi Pak, terutama bagi mereka atau debitur yang tidak dapat melakukan pengembalian sampai dengan tenggat waktu, punishment, apakah ini juga diatur sebenarnya Pak Isa? Ya, jadi kalau piutang tersebut masih dikelola oleh kementerian lembaga yang mengoriginate dari piutang itu, ya katakanlah demikian, itu kementerian lembaga bisa memberikan peringatan-peringatan, lakukan penagihan, memberikan teguran dan sebagainya. Sampai periode tertentu yang mereka tetapkan, apakah mereka kemudian menganggap cukup upaya-upaya yang bisa mereka lakukan sendiri itu sudah dilakukan, mereka kemudian bisa mengalihkannya kepada panitia urusan piutang negara yang dibentuk oleh negara ini, beranggotakan Menteri Keuangan, kemudian ada perwakilan dari kejaksaan, ada perwakilan dari kepolisian, ada di daerah-daerah bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah. Nah, panitia urusan piutang negara ini dibentuk dengan undang-undang dan memiliki wewenang yang cukup baik dalam artian seharusnya efektif untuk melakukan penagihan-penagihan itu yang lebih daripada kewenangan yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Ya. Beberapa kewenangan yang bisa dilakukan oleh ini tadi panitia urusan piutang negara ini
bisa tentunya kalau menagih dengan memperingatkan itu adalah hal yang sama dengan yang dilakukan lembaga. Tapi in addition, PUPR ini juga bisa kemudian melakukan penyitaan barang jaminan, seandainya ada barang jaminan. Kemudian dia bisa melakukan pemblokiran aset yang walaupun mungkin belum dijaminkan, tapi diketahui dimiliki oleh yang bersangkutan. Kemudian juga bisa melakukan beberapa tindakan lain, pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, kemudian bahkan bisa sebetulnya disseling sebetulnya untuk memaksa badan ya, istilahnya seperti itu. Baik, Pak Isa, kita akan jeda kembali Pak. Di tahun 2020 ini merupakan masa pandemi ekonomi secara global mengalami tekanan, begitu juga dengan kinerja dari berbagai sektor, Pak Isa. Nah, bagaimana potensinya di 2020? Apakah piutang yang tidak tertagih ini akan mengalami lonjakan? Kita akan coba bahas juga nanti beberapa persenkah piutang yang sampai 2020 untuk jatuh temponya Pak Isa. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.